Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Muzayana Sadia. Terima kasih atas waktunya dan juga partisipasinya terhadap seminar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan dan juga bisa menyampaikan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya yang saya hormati komunitas dari The Part of Authorship, atau disingkat TPA. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas undangan menjadi pemateri pada hari ini. Dan juga tak lupa terima kasih kepada moderator seminar online nasional pada hari ini, yaitu Kamis 4 Juni 2020, dan semua peserta seminar yang sangat antusias dan juga berpartisipasi dengan menulis ini dengan tema judulnya bagaimana kita menjadi seorang penulis. Saya ucapkan banyak terima kasih lagi atas waktunya juga, dan semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa terinspirasi dan juga termotivasi, dan juga selamat menyimak atas materi yang akan saya sampaikan. Saya sangat senang hari ini untuk mendapatkan kesempatan di sini untuk menyampaikan materi dari berbagai pengalaman dan juga berbagi pengalaman untuk peserta seminar pada hari ini yang sangat antusias dalam seminar. Dalam waktu 30 menit ke depan saya akan menjelaskan atau bercerita tentang pengalaman dan juga tips tentang menulis kepada kalian semua. Dan di sini akan membutuhkan suatu semangat dalam menulis dan juga membantu untuk menjadi seorang penulis yang berprestasi, produktif secara cepat dan juga mudah dan informatif. Di akhir presentasi nanti kalian semua insya Allah akan memahami dan juga mengerti apa sih keunggulan dan juga manfaat yang akan didapat dalam menulis. Dengan ini semoga kalian bisa menyimak dengan baik tentang materi dunia literasi ini. Tentunya kalian sangat semangat untuk mencapai suatu harapan untuk menjadi seorang penulis, dan juga kita saling belajar dan saling mengembangkan dan juga meningkatkan budaya literasi bersama. Sebelumnya minta maaf kalau nantinya saya ini berbicara belepotan gitu, karena menyampaikan materinya tidak maksimal atau pokoknya kayak saya itu sedang sakit gitu. Udah mendingan sih, tapi saya ada masalah dari mulut saya ini karena ada sariawan juga. Saya kena sariawan, ada di pipi dan juga ada di lidah. Jadi susah buat buat mengeraskan suara, itu susah, sakit gitu. Tapi udah mendingan, dan juga saya paksakan untuk membuat video ini agar kalian lebih mudah untuk memahami. Di sini kemampuan menulis yaitu sangat penting untuk kesuksesan hidup, dari masa anak-anak literasi untuk masa depan yang cerah dan gemilang, dimana jika kita dapat menulis dengan baik, kesempatan untuk sukses itu secara profesional dan juga terbuka. Selain itu, menulis yang kreatif bisa menjadi pelepasan untuk mengembangkan dan juga untuk membayangkan dunia baru dan juga mengekspresikan perasaan.
dan juga mengeksplor kemampuan, dan juga dapat meningkatkan kemampuan menulis kreatif dengan mendorong kreativitasnya, dan juga memulai penilaian dalam dirinya, dan juga permainan kata, dan memicu imajinasinya dengan dorongan menulis yang cerdas. Nah, itu menurut saya kemampuan dari menulis. Nah, bagaimana langkah-langkah kecil dan kalian sebagai penulis pemula untuk menjadi seorang penulis yang baik? Nah, yang pertama, kita tentukan tujuan kita untuk penulis itu apa, jenis, atau tentukan saja sejak awal, apakah yang ingin ditulis, atau novel, atau buku tips, atau kumpulan cerpen. Dan juga kalian bisa memiliki banyak kumpulan cerita pendek, atau salah satunya untuk menggabungkan karya kalian menjadi sebuah buku, dan juga carilah benang merah untuk setiap cerita. Dan bila kalian ingin menulis novel, tentukan jalan cerita sejak awal. Untuk buku tips atau fakta, itu rajin-rajin kalian untuk mencari sumber yang bisa dipercaya dan juga sebagai bahan tulisan kalian. Nah, ada segmennya. Setelah menentukan tema, di sini kalian menentukan waktunya juga untuk menentukan siapakah pembaca Anda. Nah, ini penting untuk menentukan gaya kepenulisan kalian. Bisa segmennya dewasa dan juga tidak lucu kan, kalau gaya penulisannya menggunakan bahasa remaja gitu. Jadi usahakan untuk memposisikan diri sebagai pembaca. Nah, yang kedua, kita buat outline. Nah, outline ini agar tema itu tidak lari kemana-mana gitu. Nah, buat outline atau ringkasan ide, misal bab 1 membahas cerita si A, atau bab selanjutnya membahas cerita si D, atau buat ringkasan cerita hingga usai sampai selesai dan menentukan jalan cerita dari awal. Bisa meminimalisasi juga cerita-cerita yang kalian buat, dan juga misalnya ide kalian buntu di tengah jalan. Nah, sedangkan untuk banyaknya bab itu tergantung sebanyaknya apa ide yang ingin dituangkan. Nah, coba deh mulai melirik buku-buku yang telah diterbitkan atau penulis-penulis yang ternama terkenal. Nah, dari sana kalian banyak belajar dari mereka. Nah, yang ketiga, kita buat outline. Ya Allah. Yang ketiga, kita buat deadline. Nah, di sini deadline ini merupakan target, yaitu merupakan hal penting dalam menulis. Nah, tetap diperlukan agar buku itu cepat selesai, dan juga buatlah waktu untuk setiap bab. Tuliskan pada outline-nya, misalnya bab 1 mesti selesai gitu dalam waktu 3 hari, atau maka luangkan waktu setidaknya 30 menit gitu dalam sehari untuk menulis. Nah, kalau perlu mintalah seseorang atau teman kalian, rekan kalian untuk mengingatkan sebagai alarm lah gitu. Nah, yang keempat, kalian siapkan referensi. Di sini istilahnya itu memperkaya ide dengan banyak membaca dan juga cari referensi untuk memperkaya tulisan. Dan juga yang ingin menulis buku tentang tips, dan nah, ini tidak ada salahnya sering bertukar ide dengan rekan-rekannya atau teman-temannya. Dan juga referensi bisa didapat dari berbagai sumber, dan mulai dari buku-buku internet, dan juga ada sih buku internet itu di Play Buku gitu ada. Terus banyak belajar dari pengalaman orang-orang sekitar. Nah, kalian juga bisa mengamati keadaan sekitar sebagai sumber ide. Sekalilah carilah tempat yang asik gitu untuk menulis, misalnya di kafe kesayangan atau misalnya supaya membuat Anda lebih konsentrasi untuk bekerja menulis, berperang menulis. Nah, gitu kalian bisa mengambil curhatan dari teman kalian. Nah, di sini menjadi suatu ide dalam tulisan kalian. Nah, yang kelima, kalian harus berprinsip tulis dan juga tulis. Kalian kok gelap ya? Saya terangin dulu. Ya. Nah, di sini kalian jangan memikirkan apapun, tulis dan juga tulis. Bingung mau memulai dari mana? Nah, cobalah untuk menulis lepas atau free writing.
Nah, di mana tuangkan apapun yang ada dalam pikiran kalian dalam bentuk tulisan tentunya. Nah, istilahnya apa ya? Tuangkan apapun yang ada dalam pikiran, seperti apa ya, pemanasan lah gitu. Percaya deh bahwa kalian ini nantinya akan sukses, dan juga langsung apa ya, Anda atau kalian langsung terbawa, dan juga tanpa sadar kalian telah menulis buku atau novel gitu dengan jalan cerita yang asik. Nah, memang sih, sedangkan kadangkala kita membutuhkan mood gitu dalam mulai menulis, dan juga namun penulis yang baik itu tak perlu menunggu mood atau nunggu keadaan yang baik gitu untuk memulai menulis. Nah, kalau kalian bisa membangunkan mood untuk menulis dengan menulis, pokoknya kalian harus semangat menulis, dan juga menulis. Jangan pikirkan apapun. Nah, di sini saya memiliki 8 langkah untuk menjadi penulis. Nah, saat mulai menulislah dengan bebas. Abaikan ejaan atau tanda baca, atau biarkanlah imajinasi terbang. Pokoknya bebas gitu untuk apa ya? Untuk menemukan ide-ide yang menarik gitu. Jadi kalian tidak condong ke sini nanti pikiran kalian itu berlari-lari gitu. Nah, siapapun bisa untuk menulis buku, termasuk kalian semua, mulai dari langkah-langkah kecil dulu. Nah, untuk menjadi seorang penulis. Nah, yang pertama, kita tentukan tujuan. Seperti yang saya bilang tadi, tentukan tujuan, dan juga buat outline, bisa buat target atau deadline-nya, dan juga siapkan referensi, dan jangan pikirkan apapun, tetap menulis, dan juga menulis atau review. Nah, di sini kalian kalau mereview karya kalian, nah jangan ragu untuk membaca ulang tulisan. Siapkan selesai satu persatu gitu, satu bab, atau baca kembali gitu. Apakah ritmenya itu sudah mengalir atau masih ada kesalahan dalam penulisan, gimana ya, agar lebih mudah gitu buat hard copy-nya juga sampai menulis itu selesai. Nah, buat juga lampiran lengkapnya seperti cover, daftar isi, dan juga baca kembali dan catat apa yang sekiranya perlu diperbaiki. Ini apa ya, ide yang sangat efektif lah dibanding kalian mengedit lewat komputer. Nah, setelah itu kalian minta testimoni gitu. Nah, setelah buku selesai, nah di situ jangan lupa untuk meminta pendapat gitu. Pilih rekan atau teman kalian yang menurut kalian terpercaya dah bisa membaca karya kalian sampai selesai, dan juga setidaknya lah biarkan rekan-rekan kalian itu membaca, minimal lah 3 orang gitu yang berbeda-beda. Nah, minta masukan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari buku tersebut, atau disebut dengan resensi gitu. Pokoknya kalian harus sekreatif mungkin dalam menyusun buku. Nah, jangan takut dikritik, jadikan sebagai sarana untuk bisa menulis lebih baik, dan juga tetap perlu mengikuti semua proses dalam menulis. Nah, biarkan karya kalian tetap menjadi milik kalian. Tidak perlu mengubah atau misalnya mengubah jalan cerita atau gaya kepenulisannya hanya karena satu orang itu akan komplain, dan juga teman kalian yang kritik gimana, lalu kalian sudah putus asa dan juga menyerah dalam menulis. Nah, kalian juga bisa merevisi ke semua orang atau tulisan mereka gitu. Anggap kritikan rekan kalian itu apa ya, sebagai tanda penyemangat gitu. Nah, kalau tulisan kalian dikritik, ya anggaplah mungkin koreksi yang cerita kalian kurang menggigit gitu. Tapi jangan pernah putus asa, itu yang terpenting. Nah, yang terakhir, kita harus mempublish ini sangat penting untuk perkembangan karya kalian, dan juga kita dapat masukan juga dari mereka. Nah, jangan bingung untuk berjuang, dan banyak cara bisa dilakukan agar karya kalian bisa dinikmati banyak orang, baik itu
buku yang dari penerbitan indie atau dari yang lainnya juga bisa. Kalian pokoknya jangan patah semangat dalam menulis buku. Nah, di sini ada beberapa persyaratan atau tata cara dalam pengiriman naskah, di mana misalnya di penerbit Gerasindo gitu. Nah, itu dalam ketentuan jenis naskahnya itu kalian harus mengirimkan naskah fiksi atau fiksi anak, novel remaja, dan novel dewasa, atau fiksi bernuansa Korea, atau kumpulan cerpen. Pokoknya kalian juga dapat mengirimkan naskah yang non fiksi juga, seperti pengembangan diri dan juga psikologi atau parenting gitu. Pokoknya kumpulan atau soal psikotes juga bisa, bisnis juga bisa, ekonomi juga bisa, dan gaya hidup, hiburan, dan panduan seperti buku panduan atau hobi traveling atau fotografi atau pengetahuan populer dan juga entertainment. Pokoknya banyak sekali. Nah, yang terakhir, jika naskah naskah seperti itu, kalian harus memiliki referensi gitu, diantaranya seperti kumpulan soal dan juga buku penghayaan atau dari buku sekolah yang berbasis kurikulum TK sampai perguruan tinggi, dan juga pokoknya itu referensi dari pendidikan. Nah, jika kalian sudah menentukan jenis naskah dan apa yang kalian tulis, dan juga kalian sudah memilih penerbit yang baik. Nah, di sini ada beberapa prosedur atau proses penulisan dan juga pengiriman ke penerbit gitu. Yang pertama, kalian itu mengetik naskah dengan rapi menggunakan font, biasanya itu kalau penerbit TNR gitu. Nah, fontnya itu biasanya 12 pt. Nah, yang kedua, panjang naskahnya itu tidak kurang dari 7 halaman dan juga tidak lebih dari 150 halaman, dan jangan lupa kertas A4, biasanya juga A5. Nah, jika sudah yakin, kalian bisa cari email dari penerbit tersebut. Insya Allah mungkin diterima atau tidaknya, pokoknya kalian harus nikmati proses dalam menulis. Nah, pokoknya kalian harus tetap berjuang untuk meningkatkan budaya literasi. Nah, yang terakhir, kalian memberikan beberapa lampiran gitu saat kalian mengirim naskah. Yang pertama itu kalian harus mengirim sinopsis. Nah, sinopsis ini pastikan kalian sudah menulis tepat, dan juga sinopsis tidak boleh lebih, dan juga istilahnya tidak boleh lebih 2 halaman lah gitu. Nah, sinopsis ini yang sudah merangkum isi dari seluruh cerita dari buku tersebut keseluruhan, yang agar penerbit itu bisa menangkap garis besar dari naskah tersebut. Nah, yang kedua, kalian membuat proposal, di mana tulis proposal ini singkat dan menjelaskan alasan dari penerbit Gerasindo ini untuk menerbitkan naskah kalian. Nah, proposal yang kalian tulis ini harus ditulis harus kurang dari 2 halaman gitu. Nah, yang ketiga, butuh data diri. Nah, di sini cantumkan data diri kalian, penulis buku ini. Nah, data diri ini berupa latar belakang dan juga kompetensi yang kalian miliki, dan maupun keterlibatan kalian dalam suatu keanggotaan atau organisasi. Pokoknya harus lengkap deh, biar kalian cepet viral gitu. Aduh, gimana ya kalau sariawan tuh jadi pelo gitu ya. Nah, misalnya kalian bisa kirim ke penerbit lain, misalnya seperti penerbit GPU gitu, kayak minyak urut ya, GPU gitu. Ke penerbit GPU juga bisa, atau ke penerbit Elekmedia Komputindo juga bisa, dan juga ke penerbit KPG juga bisa. Banyak deh pokoknya penerbit, dan ada juga penerbit yang terkenal, Gramedia kalau nggak salah, seperti Ria Ricis dan Wildan Alamsyah. Itu bukunya banyak yang laris karena banyak penggemarnya ya. Jadi buat kalian tetap semangat untuk berkarya. Nah, di sini saya juga punya 7 kebiasaan yang bisa membuat kalian untuk menjadi penulis yang profesional. Nah, di sini
Penulis profesional itu penulis yang menulis setiap hari, dimana kalian harus rajin-rajin dalam menulis, dan juga jangan lupa tetap sesuai dengan target kalian juga. Nah, yang kedua, kita baca seperti seorang penulis gitu, biar kalian itu seolah-olah pede gitu dalam menanggapi atau membaca karya kalian. Nah, yang ketiga, kita memperbanyak menonton TV, suka menonton TV, karena dari TV itu kita bisa belajar dari karakter-karakter yang pemain film gitu. Kita bisa mendalami itu, kita juga bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan karakter jahat, baik, atau tentang lingkungan, pokoknya banyak dari pelajaran dari film tersebut. Nah, yang keempat, kalian harus suka menonton movie seperti film layar lebar, itu juga sangat menginspirasi juga buat kalian. Nah, yang kelima, kalian harus bergaul dengan orang yang passionnya sama dengan kalian. Misalnya saya berteman dengan orang yang penulis juga gitu. Nah, di situ karena lebih nyambung gitu, untuk lebih sharing dan juga diskusi berpendapat, itu lebih agak nyambung gitu, lebih agak enak lah kalau dibuat diskusi musyawarah dan juga saling sharing juga. Nah, yang keberapa dah, yang ketujuh itu ya, kita harus suka dengan pekerjaan untuk menulis, karena dengan menulis itu selain terbiasa untuk menganggap menulis itu sebagai pekerjaan, itu bukan sekedar hobi aja gitu, bukan sekedar mengisi waktu luang, tetapi lebih baik kalau kalian mencintai pekerjaan kalian sendiri gitu. Pokoknya banyak tentang motivasi tentang menulis gitu buat kalian. Nah, di sini ada beberapa tips di mana untuk menjadi seorang penulis muda itu pelan-pelan bisa untuk memulai dan juga mempraktekkannya. Nah, yang pertama, kalian harus tentukan apa yang kalian tulis. Tentukan mau apa yang kalian tulis, mulai dari yang mudah atau yang sulit, atau yang lebih suka atau yang lebih kalian hobi untuk cerita itu, atau cerita Korea atau cerita apa saja deh, pokoknya yang banyak menginspirasi dan juga banyak ide-ide yang dituangkan. Nah, yang kedua, kalian harus latihan menulis. Setiap hari kalian harus latihan menulis untuk mengembangkan kemampuan kalian dalam menulis. Nah, yang ketiga, kita nikmati saja proses menulis, jangan pernah mengeluh, dan juga jangan pernah menyerah juga. Dah, yang keempat, kalian bereksperimen. Dalam bereksperimen kalian mencoba menulis. Nah, artinya kalian tidak harus terfokus pada genre cerita gitu, tapi untuk mengenali potensi kamu dalam menulis, nah lebih cocok dalam menulis genre yang satu dengan yang lain gitu. Dan juga kalian harus keluar dari zona nyaman gitu, jangan hanya menulis yang cerita yang lebih mudah gitu, tapi kalian harus mencoba genre cerita yang lain gitu, agar kalian itu banyak pengalamannya dalam menulis. Nah, setelah itu kalian memperbanyak menulis seperti fiksi atau non fiksi, atau artikel juga, pokoknya bebas. Kalian harus menampilkan keterampilan kalian dalam menulis. Nah, yang kelima, tentukan waktu dalam menulis yang teratur. Ini sangat penting. Ambil 1 atau sampai 2 jam dalam sela-sela kegiatan kalian, dan juga lebih baik menulis sedikit daripada tidak sama sekali. Nah, ini membuat kalian juga lebih terbiasa untuk menjadi seorang penulis. Nah, yang keenam, itu kalian baca lebih banyak buku. Sebelum kalian berperang, kalian harus memperbanyak wawasan dan juga pengetahuan kalian. Sehari setidaknya ambillah waktu untuk membaca buku, menonton berita di TV atau info di internet, dan juga kalian membuat kosakata yang lebih banyak gitu, membuat kalian tahu tentang informasi dan juga yang lagi viral, yang lagi ngetren, dan juga di sini menulis ini tujuan agar tujuan kalian itu harus
agar dapat dinikmati atau dibaca orang lain gitu. Pastikan kalau apa yang kalian tulis itu sangat menarik gitu. Yang ketujuh, kalian harus temukan wadah untuk menyimpan semua tulisan kalian. Nah, misalnya temukan buku catatan untuk menyimpan semua tulisan-tulisan kalian. Dengan begitu kalian bisa melihat kembali apa yang sudah kalian tulis dan juga kemajuan apa yang kalian dapat dalam menulis, misalnya di buku, di komputer, atau di flashdisk, atau di blog juga bisa. Dan kalian juga bisa memilih blog untuk menyimpan semua karya-karya yang mungkin sudah kalian kirim dan juga dimuat. Dan juga sebaiknya kamu simpan ke dalam wadah yang lebih pribadi gitu. Ingat, ide adalah mahal dan kalian tidak mau kan orang lain itu mencuri naskah kalian atau tulisan kalian atau karya kalian. Nah, lanjut ya. Yang kedelapan, minta teman untuk membaca tulisan kalian atau karya kalian. Di sini cara paling mudah untuk mengetahui apa tulisan kalian itu sudah enak dibaca atau dengan meminta teman kalian itu membaca hasil karya kalian itu, mungkin teman kalian ada yang mau berpendapat atau kritis atau saling sharing lah, pokoknya minta juga saran dan juga pendapat darinya juga. Tapi jangan sebal atau jangan kesal atau jangan marah jika teman kalian itu berkomentar miring dan juga pokoknya jadikan semua itu motivasi buat kalian, semangat untuk menulis, dan semoga karya kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kesembilan itu catatlah semua ide yang kalian dapat. Misalnya kalian mendapatkan ide saat kalian ada di kamar mandi, maka segera tulis gitu agar kalian tidak lupa. Nah, jika mendadak menangkap ide secepat-cepatnya, itu menulis semua ide itu di sebuah buku atau kertas atau catatan atau di HP atau di mana aja, pokoknya sebelum ide itu lenyap. Bila waktunya memungkinkan, kalian harus menulis ide-ide tersebut. Nah, yang ke-10, carilah mentor dalam menulis. Di sini mentor ini sangat penting karena terkadang kita memerlukan orang lain untuk berbagi pengalaman dalam menulis tentunya. Nah, tak ada salahnya jika kalian berkenalan dengan penulis-penulis yang sudah lebih senior gitu untuk menambah ilmu kalian. Dan juga banyak kan penulis yang memiliki sosial media juga yang bertemakan dengan mereka gitu. Pokoknya yang menceritakan karakter mereka. Nah, di situ kalian bisa termotivasi dengan pengalaman mereka. Nah, amati postingan penulis itu dan tiru sedikit cara mereka dalam menulis. Tapi jangan tiru karyanya ya, tapi tiru gaya semangatnya gitu. Ingat bahwa plagiat itu pokoknya buruk deh. Pokoknya sering-seringlah berdialog dengan mereka, dan juga terkadang mereka senang gitu berbagai ilmu untuk penulis pemula, dan juga bahkan mengadakan kursus kadang dalam menulis. Nah, di situ biasanya biayanya gratis ya, kalau berbayar sih gak apa-apa gitu. Nah, yang ke-11, kita harus coba kirim naskah kalian itu ke media. Nah, mengirim ke media ini baik ke koran, ke majalah, atau ke elektronik, atau jika tulisan kalian berhasil itu dimuat atau melihat ada nama kalian terukir di sana gitu, begitu bangganya kan. Nah, di situ sangat menyenangkan bukan? Nah, belum lagi jika ada honor atau ya ada apalah gitu sedikit-sedikit yang kalian terima. Nah, ini akan lebih memicu kalian atau lebih semangat gitu. Nah, dalam menulis. Dan juga coba sekali-kali kalian mengikuti lomba menulis. Nah, itu membuat kalian terus semangat dalam menulis, berlatih, dan juga mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Nah, yang ke-12, jangan pernah menyerah. Ini sangat penting karena intinya jangan pernah mudah menyerah. Jika karya kalian ternyata belum berhasil dimuat, nah coba tulis lain atau kirim lagi. Pokoknya coba dan coba lagi. Pokoknya belum dimuat bukan berarti tulisan kalian jelek. Siapa tahu hanya belum apa saja waktunya, dan juga media yang kalian kirimi itu mungkin lagi gak mood gitu baca karya kalian. Pokoknya kalian harus semangat menulis, tetap semangat. Dan ini
Pokoknya mungkin penerbit itu memilih karya yang sesuai dengan misi dan visinya dalam penerbitan misalnya. Dan juga kalian jangan lupa memperbaiki tulisan kalian. Hari demi hari kalian harus revisi tulisan kalian. Pokoknya banyaklah inspirasi, motivasi yang kalian dapat dari seorang penulis. Nah, setidaknya lah ada 5 hal dimana kita melihat dan juga mengasah kemampuan kita dalam membuat buku. Nah, di sini kalian harus punya prinsip. Yang pertama itu mengikuti pelatihan dalam menulis. Nah, ini sangat penting untuk kemampuan literasi kalian. Dan juga yang kedua, kalian menulis artikel di media massa. Ini untuk memperkenalkan karya kalian kepada penikmat atau pembaca. Nah, yang ketiga, kalian mengikuti ajang perlombaan untuk menambah semangat atau untuk menambah motivasi kalian. Nah, yang keempat, kalian mengirim karya ke penerbit. Jangan pernah takut mengirim, jangan pernah tidak percaya diri. Pokoknya kalian tetap semangat dan percaya diri. Nah, yang kelima, kalian asah kemampuan menulis. Asah terus kemampuan menulis karena kalian harus tetap belajar dan juga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dalam dunia literasi. Nah, tidak ada penulis yang tidak sempurna, tapi tiap penulis bisa menyempurnakan karyanya dengan menjadi penulis yang lebih baik lagi. Nah, terlepas dari kalian, penulis yang pemula atau penulis yang sudah lama atau sudah profesional. Nah, ini kalian harus tetap semangat. Pokoknya literasi itu sangat menyenangkan.